Puji Tuhan, perkenalkan saya Trivena Claudia Pansariang, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hamba Tuhan dan hobi yang merupakan tugas dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Araro, Magister Teologi. Langsung saja yang pertama, di sini kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hobi, apa yang dimaksud dengan hobi. Jadi pengertian dari hobi ini adalah sebuah kesukaan atau kegemaran, kesenangan terhadap sesuatu. Jadi hobi adalah kesukaan, kegemaran, kesenangan terhadap suatu hal. Nah, kemudian selanjutnya dari mana hobi ini? Nah, hobi ini adalah naluri atau need, di mana hobi adalah sebuah naluri manusia yang berasal atau yang berdasarkan dari kebutuhan dasar. Contohnya manusia rohani, di mana manusia rohani ini memiliki kebutuhan dasar. Nah, kemudian dari mana munculnya hobi? Hobi itu bisa menjadi sebuah tanda di mana hobi ini merupakan talenta atau potensi berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, baik dari manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, di manusia ini memiliki keunikan masing-masing. Menurut penulis dari buku The Purpose of Driven Life, di sana dia mengatakan bahwa manusia ini memiliki shape. Apa ini shape? Shape ini merupakan yang pertama, S itu merupakan spiritual gift, dan H itu merupakan heart, A itu merupakan ability, sementara P itu merupakan personality, dan E itu merupakan experience. Yang pertama, spiritual gift ini adalah karunia rohani, sementara hati ini atau heart ini berbicara tentang ketertarikan. Kemudian ability yaitu kemampuan atau kecakapan, dan personality adalah kepribadian, dan yang terakhir adalah experience yaitu pengalaman. Nah, di sini penting untuk kita ketahui bersama, setiap potensi yang Tuhan berikan kepada manusia, setiap hobi yang dimiliki oleh manusia, di sana Tuhan memiliki tujuan. Tuhan bisa memakai setiap potensi, setiap hobi yang kita miliki, yaitu dengan tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, namun di sini juga kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena hobi ini dapat berdampak buruk. Kita harus berhati-hati dengan hobi. Yang pertama, kita dapat belajar dari kasus Esau dan Ishak di dalam Alkitab. Dan itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah." Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa hobi ini bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Kita juga bisa belajar itu dalam kita juga bisa melihat itu di dalam Kejadian 27 ayat 3 sampai yang keempat. Kemudian kisah yang kedua kita belajar dari kasus Salomo, di mana kesuksesan Salomo, dan di sini Salomo menjadi pesimis, di mana dia berpusat pada dirinya sendiri dan bukan berpusat pada Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Nah, di sini kita harus hati-hati pada hobi yang akan membawa pada kehampaan. Kita belajar dari kasus Salomo ini bahwa hobi ini dapat membawa kita kepada kehampaan, di mana kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang kita miliki termaksud hobi atau potensi itu harus berpusat kepada Tuhan. Sama seperti dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36, di sana firman Tuhan berkata, "Segala sesuatu adalah dari Dia dan untuk Dia dan kepada Dia, bagi Dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Artinya, segala sesuatu yang kita miliki harus berpusat, harus dipersembahkan, harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan harus memiliki prinsip ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus semuanya itu berpusat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana berhobi dalam konteks hamba Tuhan?
Nah, yang pertama, pastikan hobi kita itu dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, pastikan hobi kita itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, pastikan hobi kita tidak mengorbankan hal-hal yang penting dalam hidup kita, contohnya kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, bagaimana berhobi yang benar, bagaimana cara kita berhobi dalam konteks Kristenan, dalam konteks sebagai hamba Tuhan. Yang keempat adalah kita harus mencari hobi kita, hobi yang memiliki nilai-nilai tambah. Kemudian yang kelima, milikilah pengendalian diri dalam hobi. Puji nama Tuhan, demikianlah materi dari hamba Tuhan dan hobi yang merupakan tugas dari mata kuliah spiritualitas 2 yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga dengan materi ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi kita semua, bagaimana kita dapat menerapkan setiap potensi yang kita miliki, setiap pemberian anugerah yang Tuhan berikan bagi kita dapat maksimalkan itu, kita dapat lakukan itu untuk nilai-nilai yang baik dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.